Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Reno Dikal Ghazali, peserta PKDP PTP UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan menampilkan video bahan ajar untuk kita sama-sama melihat terkait dengan video bahan ajar kita satu semester ke depan. Berikut akan saya tampilkan terkait dengan video bahan ajar yang akan kita gunakan nanti selama kita berkuliah satu semester ke depan. Baik, teman-teman semuanya, kita berada pada program studi bimbingan konseling pendidikan Islam. Dalam hal ini, mata kuliah kita yaitu konseling lintas budaya. Kenapa konseling lintas budaya yang saya ambil? Tentu rekan-rekan semuanya, kita akan memahami keberagamaan dalam praktek konseling di Indonesia, tentunya seperti itu. Rekan-rekan semuanya, mata kuliah ini adalah mata kuliah 3 SKS yang diampu pada semester 4, yaitu ya, genap tahun 2024 dan 2025. Eh, Silakan nanti teman-teman untuk absen terlebih dahulu ya. Silakan menggunakan presensi ini yang sesuai dengan QR code yang saya tampilkan pada saat ini. Oke, dalam perkuliahan kita eh, ini ya teman-teman semuanya, ada beberapa tata tertib perkuliahan yang akan teman-teman ikuti dan taati terkait dengan perkuliahan bersama saya seperti itu. Eh, Pertama yaitu kehadiran dalam perkuliahan kita yaitu sekitar 75% dari total pertemuan. Jadi silakan teman-teman pilih ya, teman-teman berkuliah sama saya jika ingin masuk terus ya tentu sampai 100% seperti itu. Tapi jika ada beberapa pertemuan Anda tidak masuk sama saya, jangan sampai kehadiran minimum itu di bawah 75% seperti itu. Karena kalau di bawah 75%, otomatis nanti penilaiannya akan apa namanya tersistem tidak dapat dinilai seperti itu. Lalu dalam perkuliahan sama saya juga rekan-rekan semuanya tentu membaca materi sebelum kelas dimulai, ya, sebelum kelas dimulai. Lalu yang pasti Anda harus dituntut untuk aktif berpartisipasi ya dalam diskusi kelas kita ini dan kerjakan tugas ya, kuis tepat pada waktunya ya. Jangan sampai nanti tugas saya berikan nanti Anda enggak sesuai dengan waktu mengumpulkannya. Ya, tentu kalau tidak sesuai dengan waktu mengumpulkannya, tentu saya akan tidak menerima ya, tidak menerima tugas yang Anda buat. Eh, yang paling penting adalah menjaga etika dan saling menghormati keberagamaan itu sendiri dan tentu dalam kelas kita itu bagaimana nanti saling menghormati itu. Dan saya secara pribadi tentu terbuka terhadap perspektif budaya yang berbeda dalam kelas ini. Jadi saya tidak akan menonton terkait dengan budaya Anda siapa, nanti budaya si A siapa, si B siapa, si C siapa gitu. Yang jelas terbuka terhadap perspektif budaya yang berbeda di dalam kelas ini. Tentu tidak semua ada di dalam ini budaya Kerinci aja atau budaya mana gitu ya. Tentu itu seperti itu. Rekan-rekan semuanya, capaian pembelajaran di kelas saya tentu nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, tentu kami mengharapkan atau mungkin saya akan mengharapkan Anda semuanya ya mahasiswa mampu memahami konsep ya jelas ya bagaimana menjelaskan konsep dasar konseling seperti itu, budaya dan relevansinya yang ada di Indonesia. Lalu menganalisis faktor ya, mengidentifikasi faktor-faktor budaya yang mempengaruhi proses konseling, apa aja nanti faktor-faktor budaya yang sekiranya itu nanti mempengaruhi proses daripada tatanan konseling kita sendiri seperti itu. Dan eh, tentu kompetensi budaya ya, kompetensi budaya bagaimana cara kita mengembangkan kesadaran diri terhadap bias dan prasangka budaya konselor itu sendiri.
Nah, terus teknik adaptif, menerapkan teknik konseling yang apa namanya sensitif dan responsif terhadap budaya klien kita. Kita sebagai konselor itu tentu akan menghadapi beberapa budaya klien kita yang berbeda-beda, ya. Bagaimana kita sebagai seorang konselor gitu nanti eh, menerapkan teknik konseling yang sensitif itu, yang responsif itu terhadap budaya klien. Komunikatif, ya, komunikasi efektif, ya, berkomunikasi secara efektif dengan klien dari latar belakang dan budaya yang berbeda. Itu udah pasti. Dan tentu kita sebagai seorang konselor, kita akan mentaati etika profesi, ya, mematuhi kode etik konseling dalam konteks keberagamaan budaya yang ada di Indonesia dan mungkin bahkan nanti yang akan ada di dunia. Eh, Selanjutnya gini, konseling lintas budaya, ya. Apa itu? Konseling lintas budaya adalah hubungan konseling yang melibatkan konselor, ya, dan klien yang berasal dari uh, kelompok yang berbeda, kelompok budaya yang berbeda, kelompok budaya etnik atau ras yang berbeda, yang mencakup nilai-nilai, kepercayaan, gaya hidup seperti itu, dan pengalaman hidup yang berbeda. Multikultural gitu ya. Melibatkan keberagaman suku yang ada, agama, ras, dan golongan. Nah, bagaimana kita dapat menciptakan suasana dalam hal SARA itu sendiri. Relasi terapeutik, ya, hubungan konselor klien dan apa namanya batas budaya seperti itu, dan kesadaran budaya, memahami nilai dan worldview klien secara mendalam, eh, dan pastinya adalah empati, culture, ya. Merasakan bagaimana pengalaman hidup dalam konteks budaya klien itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, dimensi budaya Indonesia dalam konseling itu kita ngelihat sendiri, ya. Ada 1.340 lebih suku bangsa. Ada 700 lebih bahasa yang ada di daerah masing-masing. Dan 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Dan sampai pada 17.508 pulau, ya, yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi beragam, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Jawa, Papua, ya. Ada banyak, ada 1.340 lebih suku bangsa. Nah, kita melihat bahwa empati budaya di sini menduduki posisi 85% soal terkait dengan empati budaya. Adaptasi komunikasi kita melihat ada sampai sekitar 78%. Pengetahuan etnik misalnya, itu kita melihat sampai 70%. Dan yang paling tinggi itu adalah bagaimana kompetensi konselor di sini. Ya, kalau kita ngukur dimensi budaya Indonesia dalam konseling itu sampai pada tahap 92%. Nah, ini yang akan kita banyak sekali nanti kita akan gali dalam satu semester ke depan terkait dengan mata kuliah konseling lintas budaya ini. Rekan-rekan semuanya, ah, model kompetensi yang perlu kita lihat di sini adalah model kompetensi konseling multikultural, ya, MCC. Nah, kita melihat bahwa kesadaran dirinya, ya, belief attitudes gitu ya, mengenali nilai dan bias diri sendiri, bagaimana pengetahuan knowledge kita gitu ya, memahami dampak bias pada proses konseling kalau kita lihat dari data tatanan kesadaran diri nih, ya, skill misalnya, pencari pengalaman lintas budaya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kesadaran diri kita lihat dari konteks skill. Pengetahuan klien misalnya, bagaimana apa namanya, kalau kita ngelihat dari etikanya itu adalah bagaimana menghargai worldview klien yang berbeda seperti itu. Kalau kita ngelihat dari apa namanya ke pengetahuannya, bagaimana sih gitu ya, seorang kompetensi konseling itu memahami pengaruh sosiopolitiknya. Kalau kita lihat dari skillnya tidak memaksakan nilai pada klien,
Itu adalah salah satu bentuk yang rekan-rekan nanti akan pelajari di mata kuliah saya. Terkait dengan strategi intervensi misalnya, memiliki pengetahuan teori konseling, itu adalah salah satu bentuk beliefs, attitudes gitu ya. Knowledge-nya bagaimana kita ngelihat mengetahui ya hambatan dan diskriminasi sistem gitu ya. Pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Kalau kita lihat dari geser ke skillnya, bagaimana menggunakan strategi relevan budaya gitu ya. Eh, Berarti konselor yang kompeten secara culture, ya, dia memiliki 9 dimensi ini. Ya, 9 dimensi kompetensi dalam matriks 3 kali 3 ini yang kita lihat sekarang ini. Ah, tentu di samping itu ada hambatan dalam konseling lintas budaya, ya, rekan-rekan semuanya. Nah, hambatan ini dibagi dua. Ada hambatan internal di sini, ada hambatan eksternal, gitu ya. Ada hambatan eksternal. Nah, kalau kita lihat dari hambatan internal, misalnya etnosentris, menganggap budaya sendiri lebih superior, gitu ya. Itu internalnya, ya. Budaya kita itu lebih wow, ngono loh. Stereotip dan prasangka terhadap kelompok tertentu itu adalah hambatan internal kita, kurangnya self awareness gitu terhadap bias budaya kita gitu ya. Asumsi bahwa semua orang memiliki nilai yang sama itu adalah sebuah hambatan internal yang dapat kita lihat nantinya sampai kepada kecemasan budaya, culture anxiety gitu ya. Nah, itu adalah hambatan internal. Di samping nanti ada juga hambatan eksternal kita. Hambatan eksternal itu adalah hambatan bahasa dan gaya komunikasi. Dah barang pasti kita melihat bahwa di setiap daerah mempunyai bahasa budaya yang berbeda-beda. Nah, eksternal inilah ya yang menjadi sebuah hambatan kita sebagai seorang konselor, konseling lintas budaya. Perbedaan norma tentu, ya, nilai antara konselor dan klien gitu ya. Kita melihat sistem layanan yang tidak ramah budaya, misalnya kita stigma budaya terhadap layanan kesehatan mental. Tentu versinya kesehatan mental, versinya budaya ini dalam memandang kesehatan mental budaya A dan B tentu itu sangat eh, berbeda gitu loh. Dalam artian konteks budaya seperti itu. Ketidaksesuaian teknik konseling, ya, barat dengan nilai-nilai lokal gitu ya. Kalau kita menggunakan gaya konseling barat gitu, eh, ketemu kita terhadap nilai konseling budaya lokal gitu, itu menjadi hambatan eksternal bagi kita gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami secara seksama teman-teman semuanya. Ah, teknik konseling sensitif budaya gitu ya. Kalau saya menilai ini sini ada 4 ya. Culture assessment gitu ya. Lakukan asesmen budaya di awal. Tanyakan tentang latar belakang, etnik, agama, bahasa ibunya seperti apa, dan nilai-nilai keluarga klien. Itu yang paling penting dalam teknik konseling sensitif budaya ini. Kita tanyakan terlebih dahulu. Nah, terus kita melihat bahasa misalnya, dan nonverbalnya seperti apa. Perhatikan bagaimana gaya komunikasi klien kita. Di banyak budaya di Indonesia ini, apakah kontak mata langsung bisa dianggap tidak sopan gitu? Atau bahkan malah sebaliknya. Nah, itu yang menjadi sebuah pembelajaran bagi kita nanti ke depan terkait dengan sekilas pemahaman apa namanya bahan ajar kepada kawan-kawan semuanya. Nah, pendekatan kolektif misalnya. Libatkan keluarga atau tokoh masyarakat jika sesuai dengan nilai budaya klien, ya. Jadi konseling itu tidak harus individual, gitu. Integrasi kearifan lokal, kita gunakan metafora, filosofi, dan kearifan lokal yang apa namanya relevan, ya. Gotong royong, mawas diri, atau konsep siri dan apa nama pace, gitu. Itu bahasa apa namanya bahasa Timur. Teman-teman semuanya, eh, etika dalam konseling lintas budaya, kalau kita dilihat non malfeasance gitu ya, tidak merugikan. Hindari teknik atau pendekatan yang berpotensi melukai dan merendahkan martabat klien kita.
berdasarkan budayanya. Itu hal yang perlu kita tekankan sebagai seorang konselor. Hindari ya, hindari teknik atau pendekatan yang berpotensi melukai atau merendahkan harkat martabat klien kita itu. Nah, bagaimana kita beneficence gitu ya, berbuat baik gitu ya, aktif meningkatkan kompetensi kultural kita ya, eh, kultural ya, kultural diri kita. Apa agar memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien dan budaya manapun seperti itu. Bisa juga dengan otonomi, ya. Kita hormati hak klien untuk membuat keputusan, ya. Bagaimana bagaimana kita membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai budaya dan kepercayaan sendiri, gitu ya. Kepercayaannya sendiri seperti itu. Nah, itu yang akan secara sara kita akan baik dan kita akan sama-sama mempelajari ini. Justice ya, gitu ya. Keadilan, ya. Berikan pelayanan atau berikan layanan yang setara dengan apa namanya setara dan tidak diskriminatif pada semua klien tanpa memandang latar belakang budayanya, rekan-rekan gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya dalam bahan ajar ini nanti banyak sekali yang perlu kita pelajari sesama dalam satu semester ke depan ini. Terus kesetiaan ya, bangun kepercayaan dan dengan menepati janji dan menjaga kerahasiaan yang relevan secara kultural. Nah, jadi kita harus menjaga kerahasiaan dan menepati janji apabila kita sudah membuat janji pada klien kita itu sendiri. Oke, teman-teman semuanya, silakan nanti ya. Ada beberapa tugas ya nanti di pertemuan ketiga mungkin teman-teman nanti akan mendapatkan sebuah tugas ya. Tugas satunya seperti apa ya. Ini adalah bentuknya yang saya akan kasih kisi-kisinya kepada teman-teman semuanya ya. Membuat jurnal reflektif ya. Mungkin 2 halaman saja tentang identitas kultural Anda dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi praktik konseling. Nanti di pertemuan ketujuh ya, pertemuan ketujuh kita ngelihat bagaimana studi kasus lintas budaya ya, teman-teman nanti akan menganalisis kasus konseling ya, lintas budaya menggunakan model MCC yang saya jelaskan tadi, dan itu akan nanti presentasikan dalam kelompok. Silakan Anda nanti akan buat kelompok sendiri gitu ya, terkait dengan perkuliahan kita ini gitu. Nah, tugas ketiganya adalah pertemuan ke-11 nantinya ya, mini riset aja ya, budaya lokal, mewawancarai mendalam subjek ya dengan salah satu anggota suku etnis budaya yang berbeda gitu, identifikasi nilai, bagaimana kepercayaannya dan gaya komunikasinya. Ya, sampai di sini mungkin Anda dapat paham dan nanti akan saya share terkait dengan bahan ajar yang saya akan kasih kepada kawan-kawan semuanya. Ada juga UTS ya. OTS tentu itu adalah minggu ke-8 atau mungkin pertemuan ke-8 ya, portofolio terkait dengan kompetensi kultural gitu ya. Teman-teman nanti akan mengumpulkan sebuah portofolio perkembangan kompetensi kultural Anda sendiri sepanjang paruh pertama semester. Nah, untuk tugasnya nanti silakan teman-teman cek sendiri, lihat aja, scan ya, unggah ya terkait dengan tugas ini. Teman-teman nanti unggah di sini saja. Tentu eh, format pengumpulannya dalam bentuk PDF ya, dan itu link drive seperti itu. Nah, eh, ada kuis interaktif ya, Mentimeter ya, jadi Menti ya. Teman-teman nanti akan saya kasih kuis. Silakan scan barcode Menti ini gitu ya. Nanti akan ada apa namanya kode ya, nomor kode yang akan kawan-kawan dapatkan. Masukkan kode itu dan ada banyak pilihan ya. Ada semacam pilihan ganda ya, ada 4 opsi gitu. Ada word clouds gitu, sebutkan 3 dimensi terkait dengan kompetensi dalam MCC SU dan SU gitu ya. Hambatan budaya manakah yang paling sering terjadi di Indonesia? Dilihat nanti ranking 1 sampai 5 nya seperti apa. Skor diri Anda sendiri, ya. Seberapa siap Anda berkonseling lintas budaya itu, ya.
Mungkin waktu pengerjaannya nanti akan kami batasi ada 10 menit ya. Hasil ditampilkan langsung di layar. Karena Menti ini akan menampilkan nanti di layar teman-teman ya atau mungkin layar yang akan saya tampilkan nantinya. Jadi kalau kita lihat dari definisi nanti, konseling lintas budaya itu apa ya? Ini konseling lintas budaya melibatkan konselor dan klien dari latar belakang budaya yang berbeda-beda seperti itu. 9 kompetensi matriks tadi yang saya sampaikan ada hambatannya ya, eh, hambatan internal dan eksternal, ada teknik ya, cultural assessment, adaptasi komunikasi, pendekatan kolektif, sampai integrasi kearifan lokal. Sampai kepada tahapan etika ya. Ada 5 prinsip etika, non malfeasance gitu ya, beneficence, autonomy, autonomy gitu ya, justice dan fidelity gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu ya sedikit bahan ajar yang dapat kami sampaikan kepada kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat sebagai salah satu bentuk metode bahan ajar yang kami tampilkan kepada teman-teman semuanya dalam bentuk PowerPoint. Nanti banyak juga sistemnya, mungkin ada menti ya, ada ada siakat mungkin dalam hal absensi ya. Banyak lagi ya, ya yang perlu kita pelajari terkait dengan pembelajaran kita di mata kuliah konseling lintas budaya itu. Oke, rekan-rekan semuanya, mungkin sampai di sini saja ya tahapan penjelasan terkait dengan video bahan ajar yang kami buat. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Eh, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.